Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nur Fuadina Sukarman dengan NIM 2105864 dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis protein antara lain mRNA atau RNA duta, rRNA, tRNA, enzim RNA polimerase, enzim sintase tRNA aminoasil, dan enzim peptidil transferase. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap inisiasi atau permulaan, tahap elongasi atau pemanjangan, dan tahap terminasi atau pengakhiran. Pada tahap ini, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter sendiri berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Pada tahap elongasi, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 hingga 20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 menuju 3. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, dan basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Pada tahap terminasi, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 tahap seperti pada transkripsi. Tahap ini dimulai dari menempelnya ribosom subunit kecil ke mRNA. Penempelan terjadi pada tempat tertentu, yaitu pada 5 AGG-AGGU3. Sedang pada eukariot terjadi pada struktur tudung. Ribosom bergeser ke arah 3 sampai bertemu dengan kodon AUG. Kodon ini menjadi kodon awal. Asam amino yang dibawa oleh tRNA awal adalah metionin.
Tahap selanjutnya adalah penempelan subunit besar pada subunit kecil yang menghasilkan dua tempat yang terpisah. Tempat pertama adalah tempat P atau peptidil yang ditempati oleh tRNA yang membawa metionin. Tempat kedua adalah tempat A atau aminoasil yang terletak pada kodon kedua dan kosong. Tahap elongasi translasi terjadi saat tRNA dengan antikodon dan asam amino yang tepat masuk ke tempat A. Akibatnya kedua tempat di ribosom terisi, lalu terjadi ikatan peptida antara kedua asam amino. Ikatan tRNA dengan metionin lalu lepas sehingga kedua asam amino yang berangkai berada pada tempat A. Ribosom kemudian bergeser sehingga asam amino tRNA berada pada tempat P dan tempat A menjadi kosong. Selanjutnya tRNA dengan antikodon yang tepat dengan kodon ketiga akan masuk ke tempat A dan proses berlanjut seperti sebelumnya. Tahap translasi akan berhenti bila tempat A bertemu kodon akhir yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon-kodon ini tidak memiliki tRNA yang membawa antikodon yang sesuai. Selanjutnya, masuklah rilis faktor ke tempat A dan melepaskan rantai polipeptida yang terbentuk dari tRNA yang terakhir. Kemudian, ribosom pecah menjadi subunit kecil dan besar. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.